Hidup adalah sebuah pilihan untuk meninggalkan atau ditinggalkan. Dalam sebuah hubungan kesetiaan, tak selamanya menjamin sebuah keharmonisan. Karena pada kenyataannya rasa itu akan sirna seiring berjalannya waktu. Siang itu Anis masih duduk termenung di kursi rodanya. Kecelakaan yang dialaminya 5 tahun yang lalu membuat salah satu kakinya mengalami keretakan. Meski sudah rutin melakukan terapi, tapi kaki Anis belum bisa pulih kembali. Dengan keadaan yang seperti itu, dia tidak bisa mengawasi para pekerjanya di perusahaan yang digelutinya. Sebagai owner produk kecantikan, Anis bisa dibilang wanita yang sukses. Itu terbukti dengan banyaknya harta yang dimilikinya. Dimas, laki-laki yang beruntung yang berhasil memikat hati Anis itu telah sah menjadi suaminya 7 tahun yang lalu. Meski sudah bertahun-tahun mereka menikah, tapi Anis dan Dimas belum juga dikaruniai seorang momongan. Meski begitu, keromantisan tak pernah surut di antara mereka. Itu terbukti dengan sikap Dimas yang selalu setia menemani Anis meski dalam keadaan sakit. Tapi kesetiaan itu akhirnya kandas dengan hadirnya orang ketiga yang secara diam-diam Dimas telah bermain api. Dimas terlalu pintar menutupi kesalahannya. Suatu hari, Dimas berpamitan untuk pergi mengunjungi ibunya yang sedang sakit. Anis pun mengizinkannya. Anis tak pernah ada rasa curiga kalau dia telah dibohongi. Karena dia tahu ibu mertuanya menderita penyakit jantung yang bisa kambuh kapan saja. Saat sedang menonton TV, tiba-tiba suara HP-nya berbunyi. Ternyata Dimas menelpon untuk meminta transferan uang 50 juta. Kata Dimas uang sebanyak itu akan dipergunakan untuk pengobatan ibunya. Tentu saja Anis menyetujuinya. Karena bagaimanapun juga, ibu mertuanya sudah dianggap seperti ibu kandungnya sendiri. Tapi belum sempat Anis mentransfer uang, dia lebih dulu ingin menengok ibu Dimas. Anis pun berangkat bersama sopir pribadinya menuju rumah ibu Dimas. Hingga setelah 6 jam perjalanan, akhirnya Anis sampai juga di tempat tujuan. Pandangan matanya tertuju pada tenda pelaminan. Dekorasi ruangan yang bernuansa merah marun itu tampak indah dan megah. Anis mencoba perlahan mendekat, memastikan siapa pasangan pengantin yang duduk di pelaminan itu. Karena Anis yakin kalau iparnya sudah menikah semua. Bagai petir di siang bolong, Anis mendapati laki-laki berparas tampan itu duduk bersanding dengan wanita lain. Mereka saling melempar senyum bahagia. Dialah Dimas suaminya yang berikrar di depan penghulu mengucapkan janji suci pernikahan. 7 tahun yang lalu itu kini telah berkhianat. Anis mundur perlahan sambil mengambil foto di kamera HP-nya. Segera dia memasang story WA-nya dengan foto suami beserta madunya. Anis menangis terisak-isak. Tapi dia tetap kuat melihat kenyataan di depan matanya. Niat Anis untuk mentransfer uang 50 juta itu kini diurungkan. Karena dia tahu uang sebanyak itu pasti akan dijadikan biaya tambahan. Yang ada di benak Anis sekarang hanya ingin memasang strategi membalas ketidakadilan yang dialaminya sekarang. Pak Darto sopir pribadinya tahu betul perasaan majikannya itu. Tapi dia hanya berani menatap wajah Anis dari kaca mobil. Setelah beberapa hari, Pak Darto mendapati Anis sering murung dan menangis. Maka Pak Darto memberanikan diri menawari Anis untuk menyelesaikan masalahnya. Awalnya Anis ragu akan tawaran dari Pak Darto. Tapi setelah berpikir panjang, akhirnya dia pun memutuskan untuk ikut sopirnya itu ke rumah Mbak Dasi, seorang wanita tua dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Rumah kayu berdinding bambu itu tampak begitu sederhana.
Tampak wanita beruban menyambut kedatangan mereka. Tanpa menceritakan apa permasalahannya, Mbah Dasih seolah tahu isi hati Anis. Dia memperhatikan air berwarna putih yang seperti menyehatkan itu. Hanya setetes dan itu membentuk bulatan sempurna yang mengapung di dalam botol. Kata Mbah Dasih, air berwarna putih itu tidak akan langsung mematikan korban, tapi akan membuatnya menderita perlahan-lahan. Setelah Anis mendengar perkataan dari Mbah Dasih, dia pun tertarik untuk segera memberi mahar. Rasa benci terhadap suaminya itu membuat akal sehatnya sedikit nekat. Apalagi setelah apa yang dia berikan untuk Dimas dan juga keluarganya selama ini. Dengan jelas di matanya, keluarga Dimas tampak tertawa bahagia saat perkawinan Dimas dan istri barunya itu berlangsung. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi Dimas belum juga pulang. Padahal dia tahu malam itu adalah malam giliran dia pulang di rumah Anis. 1 jam setelah itu, Dimas dengan sengaja pulang bersama Susi, istri barunya. Mereka memancing amarah Anis dengan bermesraan di depannya, hingga membuat Anis semakin emosi. Meski kakinya Anis tak bisa berjalan normal lagi, paling tidak dia ada Pak Darto yang membantunya dalam melancarkan aksinya tersebut. Pagi pun tiba. Dimas tampak tersenyum manja di hadapan Susi tanpa memperdulikan lagi perasaan Anis. Tapi kebahagiaan Dimas dan Susi tak akan berlangsung lama. Dan benar saja, setiap malam Dimas selalu berhalusinasi, berada di dalam neraka dan tersiksa secara psikologis. Air berwarna putih yang diberikan Mbah Dasih itu benar-benar membuat efek yang begitu kuat terhadap kehidupan Dimas. Lama-kelamaan akhirnya Susi tak kuat lagi hidup bersama Dimas. Dia pun memutuskan untuk meninggalkan Dimas di saat terganggu jiwanya. Secara perlahan tapi pasti, Dimas menuai apa yang telah ditanamnya. Jiwa Dimas sudah dikuasai oleh Anis, dan akhirnya suaminya itu meninggal secara mengenaskan. Dan atas saran dari Mbah Dasih, jasad Dimas harus dimakamkan jauh dari kediaman keluarganya. Dan juga permintaan Mbah Dasih, Anis harus memberikan jiwa Dimas pada leluhur Mbah Dasih untuk menebus arwah keluarganya yang tergadai di alam siluman. Dimas akan menggantikan leluhur Mbah Dasih di alam sana, sehingga bisa menuju ke alam akhirat dengan tenang dan bebas dari penderitaan. Asap tebal menyelimuti ruangan, sinar terang menyorot dari mata Mbah Dasih saat melakukan sebuah ritual. Tentu saja itu membuat tubuh Anis menjadi merinding. Pantas atau tidaknya perbuatan yang Anis lakukan terhadap suaminya itu, tapi yang pasti dia dapat bernafas lega, telah meluapkan ketidakadilan yang dialaminya selama ini. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.